Dia bercerita bahwa di desa ini banyak warga yang memelihara tuyul. Pesugihan di zaman sekarang mengikuti perkembangan zaman. Pada saat pulang, tidak sengaja Wati ini melewati rumah tetangganya, dan di situ di belakang rumah tetangganya itu ada sebuah selokan kecil, dan di situ Wati melihat beberapa sosok anak kecil yang pada jam 9 malam bermain-main di belakang rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah seorang Wati yang pada tahun 2017, pada waktu itu dia mengikuti budenya yang berada di sebuah kota di Jawa Timur. Karena suatu keadaan pada tahun 2017, Wati yang asalnya dari Jakarta ini, karena kedua orang tuanya sudah meninggal, akhirnya Bude Wati yang berada di kota Jawa Timur mengajak Wati untuk ikut dengannya dan bersekolah di kota yang berada di Jawa Timur. Pada waktu itu profesi Bude Wati ini adalah seorang guru dan usianya sudah 50 tahun, tetapi Bude Wati juga masih belum berkeluarga, sehingga dia tinggal seorang diri di desanya. Ketika ada sosok Wati, Bude Wati sangat senang karena dia akhirnya bisa mendapatkan teman dan juga bisa mendapatkan seorang anak, karena Wati secara tidak langsung diangkat anak oleh budenya. Tetapi sebelum masuk ke kisah Wati, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sejauh ini sudah mendukung channel Ruang Malam, dan semoga amal kebaikan teman-teman dibalas pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman yang belum mendukung channel Ruang Malam, saya harapkan untuk segera mendukung channel Ruang Malam dengan cara share, like, dan subscribe. Kembali ke inti cerita, pada waktu itu Wati masih sekolah setingkat SMA, dan Wati bersekolah di tempat budenya mengajar. 1-2 hari sampai 2 minggu Wati bersekolah, Wati tidak menemukan kendala apapun, tetapi ada suatu keanehan atau kebingungan yang pada waktu itu dirasakan oleh Wati, karena kebanyakan teman-temannya ini mempunyai uang saku yang sangat banyak. Rata-rata mereka pada waktu itu memberikan, orang tuanya ini memberikan uang saku kepada teman-teman Wati ini senilai minimal 50.000. Bahkan ada yang mempunyai uang saku sampai 150 sampai 200.000. Dan hal itu sangat tidak mungkin untuk seorang anak SMA. Tetapi kenyataannya teman-teman Wati ini mempunyai uang saku yang sangat banyak. Wati sendiri sebagai orang yang diasuh, anak yang diasuh oleh seorang guru, dia hanya diberi uang saku paling banyak 20.000 setiap hari. Dan hal ini yang membuat
Wati ini bertanya kepada budenya pada waktu malam hari ketika selesai makan malam. Bude Wati ingin bertanya, teman-teman Wati ini yang berada juga satu desa, dan ayah mereka rata-rata juga hanya sebagai petani, tetapi mereka mempunyai rumah yang lumayan mewah dibandingkan rumah Bude yang seorang guru yang intinya pada waktu itu PNS sampai sekarang ini mempunyai gaji yang banyak didam-damkan oleh banyak orang, tetapi masih kalah dengan mereka-mereka yang profesinya sebagai seorang petani di desa terpencil. Tidak sampai di situ, Wati juga bercerita bahwa dia heran kok teman-temannya ini mempunyai uang saku yang sangat banyak dari orang tuanya. Seperti teman-teman Wati pada saat di Jakarta, padahal berbeda. Kalau di kota besar hal itu sangat wajar, sedangkan ini di kota, bahkan di desa yang sangat terpencil. Akhirnya budenya Wati ini bercerita kepada Wati. Dia bercerita bahwa orang-orang di desa ini sudah lama sekali turun-temurun menganut pesugihan berupa memelihara tuyul. Hal itu membuat Wati sangat kaget. Apa benar, Bude? Apakah di zaman yang sudah modern ini masih ada orang yang memelihara tuyul? Dan pada waktu itu Bude Wati bercerita masih banyak loh sampai sekarang, karena di zaman yang semakin modern banyak orang yang semakin susah mencari uang. Artinya pekerjaan semakin susah untuk dicari, sehingga banyak orang akhirnya mencari jalan pintas dengan mencari pesugihan atau menganut pesugihan. Dan pada waktu itu Wati ini mendengarkan cerita Bude dengan seksama. Seperti di desa ini, Wati, 80% warga di desa ini menganut pesugihan dengan memelihara tuyul. Konon mereka memelihara tuyul ini sudah dari turun-temurun dari zaman kakek nenek mereka. Dan mereka meyakini bahwa memelihara tuyul, pesugihan tuyul ini tidak memakai tumbal. Dan hal ini yang membuat Wati berpikir heran, kok bisa, Bude? Karena setahu Wati, menurut agama itu tidak diperbolehkan. Dan menurut Wati, tidak ada pesugihan ini yang tanpa tumbal, karena mereka sudah membuat perjanjian dengan bangsa jin yang artinya mereka sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kamu sudah mengerti, Wati. Dan pada saat itu Bude Wati ini juga berkata bahwa sebenarnya Pak Lurah sudah banyak memberikan nasihat kepada warganya yang memelihara tuyul untuk tidak lagi melakukan hal tersebut karena bertentangan dengan agama. Dan tidak sekali dua kali Pak Lurah juga mendatangkan beberapa ustadz untuk menasihati pada saat mereka diundang pengajian. Tetapi seakan-akan apa yang dilakukan Pak Lurah ini tidak membuat mereka ini takut atau tidak membuat mereka ini sadar. Mereka tetap melakukan aktivitasnya dengan melakukan pesugihan.
Sampai suatu saat Wati ini juga di desanya, di tempat budenya, setiap sore jam 4 sore Wati selalu datang ke masjid untuk ikut pengajian dan ikut TPA membaca Quran. Di situ Wati juga bertanya kepada ustadznya, "Pak Ustadz, Wati mau bertanya." Kata Bude bercerita bahwa di desa ini banyak warga yang memelihara tuyul. Dan kenapa ini bisa terjadi, Pak Ustadz? Karena setahu Wati hal tersebut dilarang oleh agama. Akhirnya Pak Ustadz menjelaskan bahwa memang benar, tetapi mereka ini sangat sulit untuk disadarkan. Dan pesugihan di zaman sekarang mengikuti perkembangan zaman. Artinya jin-jin dan setan yang selalu lihai dalam mengelabui manusia. Pada saat di zaman ini, seperti tuyul-tuyul yang mereka pelihara tidak seperti tuyul-tuyul zaman dahulu. Zaman dahulu tuyul-tuyul selalu minta disusui oleh wanita yang memeliharanya, tetapi sekarang tidak. Seperti di desa ini, mereka tidak meminta disusui, tetapi mereka mau diberikan dot. Artinya setan dan tuyul tahu bahwa manusia sekarang ini tidak akan mau dengan lelakon yang sangat berat, sehingga untuk mengelabui itu dan mereka berhasil mengelabui manusia, akhirnya mereka memudahkan agar manusia bisa terkelabui. Dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak meminta tumbal, tapi ternyata itu sebenarnya sangat bohong, karena mereka nantinya tetap akan meminta tumbal. Karena hal itu, akhirnya diam-diam Wati ini mempunyai keinginan. Dia ingin mengajak temannya yang keluarganya kebanyakan melakukan pesugihan untuk diajak untuk mengaji, agar mereka nantinya bisa mengerti dan memahami, dan mereka akhirnya bisa menasihati kedua orang tuanya lagi untuk tidak melakukan pesugihan yang bertentangan dengan ajaran agama dan sesuatu yang menyekutukan Allah. Sampai suatu saat Wati ini mengajak temannya yang bernama Dewi. Dan Dewi ini keluarga yang orang tuanya menganut pesugihan tuyul. Pada saat diajak, lama-kelamaan Dewi memahami apa yang dijelaskan oleh Pak Ustadz. Dan Wati juga sering menasihati Dewi untuk mau menyadarkan kedua orang tuanya, agar kelak orang tuanya bisa mencari uang halal dan tidak berdosa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya lama-kelamaan, karena akhirnya Dewi ini sadar, dia pelan-pelan menyadarkan, menasihati orang tuanya dengan pelan-pelan, karena dia tidak ingin menyinggung perasaan orang tuanya, walaupun hal yang dilakukan oleh orang tuanya ini salah. Karena dia sadar bahwa dia adalah seorang anak yang harus selalu patuh kepada orang tua. Orang tua Dewi ini bernama Pak Marto. Dia sudah temurun-temurun keluarga Pak Marto ini melakukan pesugihan tuyul. Sampai suatu saat malah Dewi ini selalu dimarahi oleh orang tuanya ketika dia menyinggung hal tentang agama dan menasihati orang tuanya untuk lepas dari pesugihan tuyul. Dan ketika Dewi ini mengutarakan isi hatinya kepada Wati dan Pak Ustadz yang mengajar setiap sore di pengajian, Pak Ustadz dan Dewi selalu memberi motivasi dan menasihati agar Dewi ini sabar dan terus-menerus untuk menasihati orang tuanya apapun yang terjadi. Sampai suatu ketika
si Wati ini diajak oleh budenya di suatu tempat hajatan yang berada di luar desa. Di situ pada waktu itu Bude Wati ini mengajak Wati mendatangi hajatan setelah salat Isya, berarti sekitar pukul 7:30 malam, dan pulang pukul 9 malam. Pada saat pulang, tidak sengaja Wati ini melewati rumah tetangganya, dan di situ di belakang rumah tetangganya itu ada sebuah selokan kecil, dan di situ Wati melihat beberapa sosok anak kecil yang pada jam 9 malam bermain-main di belakang rumah, di dekat atau tepatnya berada di selokan yang berisi air tersebut. Di situ akhirnya setelah sampai di rumah, Wati menceritakan kepada budenya, Bude, nun sewu Bude, permisi, Wati mau cerita. Tadi pada waktu melewati rumah tetangga kita itu, Wati melihat di belakang rumahnya yang ada selokan, Wati melihat beberapa anak kecil bermain-main di situ. Dan padahal sudah jam 9 Bude, tetapi ada anak kecil yang bermain-main di situ. Apakah itu yang dinamakan tuyul Bude? Akhirnya budenya Wati ini mengatakan pada Wati, gini Wati, memang yang dilihat Wati tadi adalah tuyul. Sebenarnya Bude juga melihat pada waktu itu, tetapi Bude sudah terbiasa melihat itu dan Bude diam saja. Jadi memang beberapa warga di desa ini yang memelihara tuyul, di belakang rumah mereka selalu menyediakan tempat bermain untuk tuyul-tuyul yang mereka pelihara. Salah satunya mereka menyediakan tempat seperti tempat buangan air, tetapi di situ selalu diisi air walaupun musim kemarau. Karena mereka kalau malam selalu bermain bola atau yuyu di situ. Dan akhirnya pada waktu itu Wati memahami, semakin paham budaya-budaya tentang di desa itu dan tentang mitos dari kisah tuyul yang ternyata Wati menyaksikan sendiri bahwa ternyata itu bukan mitos dan memang ada. Keesokan harinya Wati sekolah seperti biasa. Dan pada saat ketemu Dewi bercerita bahwa kemarin malam ayahnya jatuh sakit dan ayahnya tidak bisa makan karena kalau selalu tubuhnya ini kemasukan makanan, ayahnya ini selalu muntah-muntah dan badannya panas sekali. Akhirnya setelah pulang sekolah, si Dewi ini berpesan kepada Wati bahwa nanti sore dia tidak bisa ikut pengajian karena ayahnya sakit. Akhirnya pada waktu pengajian, Wati bercerita kepada Ustadz bahwa si Dewi tidak bisa mengikuti pengajian karena ayahnya sakit, dia harus menunggu ayahnya. Sampai 1-2 hari, sampai seminggu, sampai 1 bulan, berita tentang ayah Dewi yang sakit ini dan belum sembuh sudah merebak ke seluruh warga desa, termasuk Wati. Sampai ketika 1 bulan ayah Dewi ini sakit dan kondisinya semakin lemah, akhirnya ayah Dewi ini oleh keluarganya dibawa ke rumah sakit. Karena ayah Dewi harus mendapatkan pasokan makanan lewat infus. Secara medis akhirnya ayah Dewi dirawat di rumah sakit dan dia diinfus untuk mendapatkan nutrisi makanan di tubuhnya. Tetapi apa yang dilakukan dokter
dan medis pada waktu itu tidak banyak menolong Ayah Dewi. Kondisinya semakin lemah. Dewi dan ibunya beserta adik-adiknya menangis. Dia tidak ingin kehilangan ayahnya. Dan pada saat sekolah, hal ini diceritakan Dewi oleh Wati. Akhirnya Wati, ketika dia pulang sekolah dan sore mengaji, Wati ini bercerita kepada ustadznya bahwa Ayah Dewi, Pak Ustadz, Ayah Dewi sakit dan kelihatannya kondisinya semakin lemah, dan saya sangat kasihan dengan Dewi. Akhirnya pada waktu itu Pak Ustadz meminta Wati untuk mendoakan Ayah Dewi agar cepat sembuh. Dan Pak Ustadz menyampaikan kalau boleh Wati berkata kepada Dewi untuk mengatakan kepada keluarga Dewi, terutama ibunya, agar bersama-sama didoakan di rumah Dewi agar ayahnya bisa lekas sembuh, dengan didoakan selama 7 hari dan dibacakan ayat-ayat Quran agar penyakit yang diderita oleh Ayah Dewi ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketika masuk sekolah esok harinya, si Wati berkata kepada Dewi, "Wi, kemarin saya mendapatkan pesan dari Pak Ustadz, dan Pak Ustadz ingin kamu menyampaikan ini kepada ibumu. Pak Ustadz ingin berusaha membantu agar penyakit yang diderita oleh ayahmu agar lekas sembuh. Pak Ustadz ingin mendoakan bersama-sama teman-teman di pengajian untuk datang ke rumahmu kalau diperbolehkan setelah habis Isya. Pak Ustadz dan kawan-kawan akan mendoakan selama 7 hari dengan membaca ayat-ayat Quran agar penyakit yang diderita oleh ayahmu ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ayahmu cepat sembuh." Akhirnya setelah pulang sekolah, Dewi seperti biasa dia ke rumah sakit menunggu ayahnya, dan di situ dia bertemu oleh ibunya. Ketika ketemu oleh ibunya, dia mengutarakan apa yang diinginkan Pak Ustadz dan temannya Wati ini. Karena ayahnya ini sudah sangat lemah dan memang perlu bantuan, tidak hanya bantuan medis. Akhirnya ibu dari Dewi ini, walaupun dia ragu-ragu, dia memperbolehkan hal itu agar ayahnya cepat sembuh, agar suaminya cepat sembuh. Setelah mendapatkan izin dari ibunya, akhirnya si Dewi ini mengizinkan Wati dan Pak Ustadz untuk mendoakan ayahnya agar cepat sembuh. Hari pertama Pak Ustadz dan Wati beserta kawan-kawannya yang lain mendoakan ayahnya Dewi. Ketika sudah hari yang ketiga, diberitakan bahwa ayah Dewi ini mengalami koma. Ketika mengalami koma, sekitar 30 menit juga mengalami mati suri, sehingga seperti orang meninggal. Dan ketika Pak Marto ini, si ayah Dewi ini mengalami mati suri, dia seperti berada di sebuah kawasan yang asing. Di situ ada sebuah kerajaan dan ada wilayah seperti pedesaan dan perkotaan. Di situ Pak Marto banyak melihat warga di desanya yang sudah meninggal bertemu Pak Marto pada waktu itu, tetapi kondisi mereka sangat mengenaskan. Mereka dilihat Pak Marto banyak yang dijadikan sebagai pagar rumah dari bangsa yang
bersosok seperti tuyul, kerdil-kerdil. Dan mereka selalu, ketika Pak Marto melewati mereka selalu meminta tolong, dan mereka badan mereka ini berdarah-darah. Mereka sangat sedih dan meminta-minta untuk selalu meminta tolong lah intinya kepada Pak Marto ini. Dan ketika Pak Marto melewati mereka, dan Pak Marto ini seperti tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melihat. Pak Marto juga melihat banyak juga warga yang di desanya yang sudah meninggal ini. Ditemui Pak Marto ini dijadikan sebagai tempat pengganjal tungku untuk memasak. Ada juga yang dipakai sebagai tempat ganjal kursi. Dan di situ Pak Marto ini seperti diperlihatkan hal-hal yang sangat mengenaskan. Dan pada saat itu Pak Marto ini seperti mendapatkan suatu hidayah. Di situ dia menyadari bahwa inilah nantinya yang terjadi kalau dia ini meninggal, karena dia dan keluarganya sudah turun-menurun memakai jasa pesugihan tuyul. Dan ternyata mereka tetap akan menjadi tumbal kalau sudah meninggal di alam gaib. Dari situ Pak Marto ini langsung mengucapkan kata-kata yang mengatakan bahwa dia ini ingin sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat dia mengatakan Allahu Akbar, tiba-tiba dia ini tersadar dari komanya dan melewati masa komanya. Dengan dia sedikit demi sedikit akhirnya bisa membuka mata, dan jantungnya menurut dokter sudah bisa berdetak walaupun lemah, tetapi sudah mulai menunjukkan arah yang positif. Dan berita ini disampaikan Dewi kepada Wati, dan akhirnya Wati dan Pak Ustadz ini mengucapkan alhamdulillah, dan mereka tetap mendoakan selama 7 hari. Setelah Pak Ustadz dan Wati dan teman-temannya ini mendoakan selama 7 hari, 2 minggu setelah itu Pak Marto diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Artinya diperbolehkan untuk rawat jalan di rumah, karena kondisinya sudah semakin membaik dan tubuh Pak Marto ini sudah bisa kemasukan makanan yang normal. Artinya bisa masukkan nasi, sudah tidak muntah lagi, walaupun harus sedikit demi sedikit dulu. Sampai 1 bulan kemudian keadaan Pak Marto ini sudah semakin membaik, dan dia sudah bisa bercerita, dan dia sudah bisa berbicara dengan baik. Akhirnya Pak Marto ini mengumpulkan istrinya dan anak-anaknya. Dia mengatakan bahwa dia bertobat dan ingin mencari uang yang halal, dan dia ingin meminta pertolongan kepada Pak Ustadz untuk mengembalikan tuyul-tuyul yang dia pelihara dari turun-temurun ke alam gaib, dikembalikan ke alamnya, karena dia sudah tidak memakai hal itu lagi. Dari sini akhirnya dengan apa yang sudah diberikan nasihat oleh Pak Ustadz kepada Dewi dan keluarganya, akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Dari sini Wati yang saat ini dia sudah bekerja mengakhiri cerita ini dan meminta bahwa cerita ini bisa dijadikan hikmah kita di zaman yang semakin modern ini, di zaman yang semakin orang susah mencari pekerjaan,
Jangan sampai kita tergiur oleh hal-hal yang membuat kita melalaikan ajaran-ajaran agama dan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.